Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah. Allah Tuhan satu-satunya yang berhak dipuji dan disyukuri, yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya semua kita yang hadir di masjid yang mulia ini pada Jumat kali ini menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Khatib berwasiat terutama kepada khatib sendiri, terlebih kepada jamaah yang berbahagia, marilah senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indahnya bekal, sekuat-kuatnya bekal, sebaik-baiknya bekal, berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah maka sesungguhnya sebaik-baik bekal berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat fardhu Jumat rahimakumullah, masih dalam suasana Muharram. Ada satu ayat yang telah khatib bacakan tadi yang merupakan ayat muhasabah, ayat untuk refleksi. Kalau ke dalam namanya introspeksi diri, kalau ke belakang namanya retrospeksi. Ayat inilah untuk kita renungi apa persiapan kita untuk menuju masa yang akan datang. Di dalam ayat ini ada satu kata yang diulang dua kali, yaitu kata takwa. Dua kali diulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lagi-lagi diulang wattaqullah. Ini menjadi evaluasi kepada kita, apakah kita sudah tergolong orang bertakwa atau belum. Di dalam kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bab tentang athar ucapan para sahabat. Di antara sahabat ada satu sahabat namanya Utsman bin Affan yang tergolong dalam golongan Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan mengatakan, khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 tanda-tanda orang yang bertakwa. Kalau kita berani mengatakan saya bertakwa, buktikan dulu adakah 5 tanda-tanda ini. Kalau 5 tanda ini ada bersama kita, bolehlah kita mengatakan diri bertakwa. Awaluha, yang pertama tanda orang bertakwa, alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu. Tanda yang pertama orang bertakwa, alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu. Tidak bergaul dengan majelis-majelis, atau tidak duduk-duduk
dengan komunitas kecuali illa man yuslihuddina ma'ahu, dengan orang-orang yang dapat memperbaiki agama bersamanya. Kalau ingin kita bertakwa, cari majelis yang membangkitkan ketakwaan. Cari komunitas, bergaul dengan mereka yang membangkitkan keimanan dan agama kita. Kata Utsman bin Affan, jangan duduk dengan majelis yang sia-sia. Jangan bergabung dengan komunitas yang maksiat. Karena sesoleh-solehnya kita mustahil bisa merubah jamaah maksiat. Jangan-jangan kita pula diajak bergabung dengan mereka. Lain halnya dengan privasi, face to face, tatap wajah satu lawan satu. Mungkin kita bisa merubah orang itu kalau satu lawan satu. Tapi kalau satu kita soleh merubah jamaah sedang bermaksiat, mustahil. Mungkin bisa jadi tengok-tengok pakak kenan. Urang tengah maksiat lagi main chip, 5 orang 10 orang di warung kopi. Tajak tengok tak ceramah kenan. Hai lawan. Maka jangan dekati majelis yang sia-sia kalau ingin bertahan nilai ketakwaan dalam diri kita. Cari majelis yang bisa membangkitkan takwa. Taduk-duk ngauringan. Insyaallah terjaga ketakwaan kita. Tanda yang kedua, kata Utsman bin Affan, yaghlibul farja wal lisana. Tanda orang yang bertakwa memelihara faraj. Yaghlibul farja, menjaga kehormatan. Jangan katakan diri kita bertakwa kalau masih membuka aurat. Walaupun limang bawa dia sama yang berjamaah hana tinggai, tapi menyamantang thok 2 puntung yang golong bertakwa. Masih memamerkan aurat. Istri kita begitu juga, belum bertakwa kalau masih memamerkan aurat. Jadi orang yang bertakwa itu terjaga kehormatannya, terpelihara farajnya. Walisana, terpelihara pula lisan. Maka orang bertakwa tidak sembarang bicara. Pakan Allah gejuk gelinyung 2, pakan abah saboh. Telinga 2, mulut 1. Di samping mulut 1 juga ada lagi 2 bibir, ditambah lagi dengan gigi. Artinya lidah jangan gatal banyak bicara. Filter dulu dengan gigimu, jaga dulu dengan 2 bibirmu. Jangan asal cakap. Barangkali kita bermaksud bercanda, belum tentu yang mendengarkan itu bercanda. Kita bercanda, yang mendengarkan serius. Kita tertawa, dia menangis. Tanya ada depa bahawa agak kata ke ati. Tanya saya itu biak juga abah. Maka orang bertakwa itu jaga lisan. Berbicaralah agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kata Rasulullah, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Siapa yang banyak kalam, banyak salah. Siapa yang banyak cakap, banyak salah. Wa man kathura saqatuhu kathura dzunubuhu. Barang siapa yang banyak salah, banyak dosa. Wa man kathura dzunubuhu dakhalan nar. Siapa yang banyak dosanya, neraka tempatnya. Maka jaga lisan, jangan sampai lisan kita melukai perasaan orang lain. Itu orang yang bertakwa. Tanda yang ketiga orang yang bertakwa, wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Wa idza asabahu syai'un qalilun minad din iqtam dzalik. Tanda yang ketiga orang bertakwa, apabila ditimpa musibah besar dalam urusan dunia, yarahu wabalan, memandangnya sebagai hukum karma. Memandangnya itu sebagai hal yang biasa. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi orang yang bertakwa sebesar apapun ditimpa musibah yang sifatnya duniawi, dia masih bisa tersenyum, lapang dada, bersabar, tidak stres, tidak stroke, tidak mengeluh, tidak kecewa. Maka orang yang bertakwa itu sebesar apapun musibah dialami masih bisa tersenyum. Kalau musibahnya sifatnya duniawi.
Sebaliknya, wa idza asabahum syai'un qalilun minad din iqtam dzalik. Dan apabila ditimpa musibah kecil sifatnya akhirat, musibah akhirat walaupun kecil, iqtam dzalik, bersedihlah yang demikian itu. Contoh, kenapa saya semalam tidak sempat sholat subuh berjamaah? Sedih. Kenapa saya semalam tidak sempat sholat tahajud? Sedih, menyesal. Kenapa hari ini saya nggak bisa baca Quran? Kenapa lewat celeng saya nggak bisa sedekah? Sedih. Diberikan kesempatan beramal nggak kita gunakan, sedih. Sedih dalam persoalan akhirat. Ini tanda orang bertakwa. Jadi menyomentang tinggai semayang mentang kep nyan golong bertakwa. Itu yang ketiga. Tanda yang keempat, orang yang bertakwa itu la yamla'u batnahu minal halali khaufan min an yukhalitahu haramun. Yang keempat, tidak memenuhi perutnya, tidak memenuhi lambungnya minal halali, dari halal sekalipun. Khaufan, takut-takut, khawatir, jangan-jangan min ayyukhalitahu haramun, bercampur dengan yang haram. Jadi orang bertakwa itu selektif dalam memasukkan makanan dalam perutnya. Kan asai jega ayu, kan asai ron labah, tapi fikir-fikir dulu nyo hala pahara. Jadi orang bertakwa itu selektif dalam memasukkan makanannya. Maka orang bertakwa sebaiknya makan sedikit, bukan sedikit-sedikit makan. Itu orang bertakwa. Seorang ulama diundang oleh santrinya ke rumah. Si santri menghidangkan makanan di depan gurunya. Sang ulama ini tatkala menyantap makanan yang dihidangkan oleh santrinya, aneh, kunyah bisa, telan nggak bisa. Gemamah je, gemut haiting. Akhirnya sang ustaz bertanya kepada santrinya, kenapa saya kunyah bisa, telan nggak bisa? Sudah melebihi sunnah Rasulullah saya kunyah, tapi nggak bisa saya telan. Kalau boleh tahu makanan ini asalnya dari mana? Ketanya mbak santri, nyo makanan yang kajuk kelung pane. Santri menjawab, Ustaz, yang saya hidangkan pun adalah sedekah orang. Gop yang jok, lung kujuk kerana. Oh pantas, saya nggak bisa telan. Yang memberikan kepadamu sumbernya juga tidak jelas. Begitu Allah lindungi lambung seorang ulama, jangan sampai masuk makanan dalam perut, khawatir jangan-jangan bercampur dengan yang haram. Maka orang bertakwa, boleh kita katakan diri kita bertakwa, makanan yang kita makan halal atau haram. Jadi tanda yang keempat, la yamla'u batnahu minal halali khaufan min an yukhalitahu haramun. Tanda yang kelima, tanda orang yang bertakwa adalah yaran nasa kulluhum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Memandang orang lain mereka semua tidak ada dosa, bersih, sedangkan memandang diri sendiri penuh dengan dosa. Jadi orang bertakwa memandang orang lain positive thinking. Tak kalenggop dengan pandangan positif, jangan negatif. Tapi lihatlah dirimu penuh dengan kekurangan. Jadi tak kalenggop geleh, kalian roh tahu. Itu orang bertakwa. Jadi kalau ada kita selama ini memandang orang lain kuto, cuma tanya yang geleh, nyan golong bertakwa. Lung paling malim, lung paling cadang, lung paling khusyuk, lung paling taat, lung paling asal syurga, belum bertakwa. Tapi pandanglah orang lain dengan positive thinking, tapi lihatlah dirimu dengan penuh kelemahan, sehingga kita bermuhasabah diri terus, memperbaiki diri. Apakah saya sudah bertakwa kepada Allah atau belum? Jika belum, bentangkan sajadah, kita bertakwa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat agar kita muhasabah diri, introspeksi secara ke dalam, dan lihatlah banyak sekali kelemahan-kelemahan diri kita.
yang bergelimang dengan hari-hari penuh dengan dosa-dosa, sehingga kita terus memperbaiki diri untuk masa yang akan datang. Mudah-mudahan mau'izah yang kami sampaikan ini bermanfaat buat khatib, kepada jamaah diberikan petunjuk dan hidayahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Nahmadullah haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.